Kerajaan Islam Samudra Pasai di Indonesia. Pertama, Kesultanan Samudra Pasai 1267–1521. Lokasi dan sumber sejarah. Samudra Pasai, atau disebut juga dengan Samudra Darussalam, adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara, Sumatera Aceh, dekat Perlak Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Maurasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun ke-1267. Sumber sejarah yang menyebut tentang keberadaan kerajaan ini antara lain sebagai berikut. Berita Marco Polo 1292 menyebutkan saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Berita Ibnu Battuta 1304–1368, musafir dari Maroko. Dalam kunjungan pertamanya, tahun 1326, ia menuturkan, masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian besar beragama Islam. Saat singgah kembali pada 1345 pada masa kekuasaan Al-Zahir, ia menyebutkan kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, serta Nusantara sendiri. Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah, demikian. Kutipan dari catatan perjalanannya berjudul Tufat Al-Naza. Ia juga menyebut Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam Kesultanan pertama di Nusantara, Samudra Pasai. Menurut Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Majapahit. Kondisi sosial politik kesultanan menurut pekerjaan para ahli seperti Snakur Gronje dan Jig Lebar Muna, Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berdiri pada pertengahan abad 11 awalnya. Kesultanan ini berada di bawah kekuasaan dinasti Meurahair. Meurahair adalah pendiri dan sultan pertama Samudra Pasai dan bergelar Maharaja Mahmud Syah 1042–1070. Penggantinya adalah Maharaja Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1078–1133. Sultan terakhir Pasai adalah Teku Samudra atau Hazimuddin Al-Kamil. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Ia tidak memiliki keturunan sehingga ketika ia wafat, Pasai dilanda kekacauan karena perebutan tahta. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Raja-Raja Melayu, penguasa Pasai berikutnya adalah keturunan dari dinasti Maurasilu dengan Sultan pertama Malik Al-Saleh memerintah 1267–1292. Ia keturunan Sultan Perlak sekarang Malaysia. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kesultanan makmur, terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka. Apalagi posisinya sangat strategis, berdekatan dengan Selat Malaka. Al-Saleh digantikan oleh Muhammad Malik As-Sahir, bertahta 1292–1326. Selama pemerintahannya, Pasai telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, Gujarat, dan Benggala dengan komoditas utama perdagangan lada, kapur berus, dan emas. Untuk kepentingan perdagangan, sudah dikenal mata uang emas yang disebut Diureuham Dirham. Selain dengan negara-negara di luar Nusantara, Pasai menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Nusantara, Jawa. Pedagang-pedagang tersebut diberi keistimewaan oleh kesultanan,
yakni bebas pajak, para saudagar Jawa umumnya menukar beras dengan lada. As-Sahir digantikan oleh anaknya, Mahmud Malik As-Sahir, memerintah pada 1326 sampai 1345. Pada masa pemerintahannya, Pasai mencapai masa keemasan. Pada masa ini pula, Ibnu Battuta sekali lagi singgah di Pasai. Battuta menulis, Sultan di negeri Samatra, Samudra menyambutnya dengan ramal tadai penduduknya. Menganut mazhab Syafi'i. Menurut catatan Battuta, aktivitas perdagangan di Pasai berkembang pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional dan ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai benua seperti Asia, Tiongkok, India, Malaka, Afrika, dan Eropa. Kemajuan perekonomian membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka hidup saling menghormati sesuai ajaran agama Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan sangat baik dalam menjalankan pemerintahan. Sultan didampingi para ulama yang berfungsi sebagai penasihat. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat kesamaan antara kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai dan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan Arab. Kemungkinan pengaruh Sultan Nazimuddin Al-Kamil sangat besar dalam membentuk struktur sosial budaya Pasai. Sebagai kerajaan Islam pertama, Pasai juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Pasai banyak mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam. Di Afrika Selatan, konon Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati memiliki hubungan keluarga dengan Sultan-Sultan Pasai. Di bawah pemerintahan Ahmad Malik As-Sahir, putra Mahmud Malik As-Sahir, persisnya antara tahun 1345 dan 1350, datang serangan dari Majapahit. Hikayat Raja-Raja Pasai mengisahkan, setelah lerai, Raja Pasai sendiri meninggalkan kota. Konon ke suatu tempat kira-kira 15 hari perjalanan dari Pasai. Sementara itu, setelah mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang, Majapahit kembali ke Jawa. Kesultanan ini bangkit kembali di bawah Zain al-Abidin Malik As-Sahir tahun 1383, bertahta hingga 1405. Pada awal abad 16, terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Diceritakan, Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis. Tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka. Tahun ke-1511 pada 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sejak saat itulah, riwayat Pasai berakhir.